Oke, untuk materi kali ini, string dan bilangan. Ya, pertama adalah string. String ini adalah tipe data yang paling sering digunakan di Python. Kita bisa membuat string dengan meletakkan karakter dalam tanda kutip ya, baik kutip single atau kutip tunggal maupun kutip ganda atau double. Jadi bisa di single quote maupun double quote ya, atau kutip tunggal maupun kutip ganda. Ini adalah contohnya ya. Jadi misalkan var1 sama dengan hello Python, var2 sama dengan programming with Python. Nah, ini sebenarnya bisa menggunakan single quote seperti ini maupun double quote ya atau kutip ganda ya. Jadi yang kutipnya ada dua yang sepasang itu loh. Ya, yang di shift jika di sini di shift ya kutip tunggalnya. Nah, untuk mengakses nilai string ini bisa kita lakukan dengan seperti mengakses nilai list ya. Jadi sebenarnya string ini adalah kumpulan elemen dengan tipe data karakter. Jadi, string ini sama seperti tuple ya, atau sifatnya adalah immutable atau tidak bisa dirubah. Nah, pengaksesan tuple itu sama seperti list, di mana indeks awal itu dimulai dari 0 sampai dengan n1. Nah, sama pengaksesannya juga dimulai dari indeks 0. Ya, jadi dimulai dari indeks 0 sampai dengan n-1, yaitu adalah jumlah karakter dikurang 1. Ya, jika jumlah karakter ada 10, maka nilai indeks terakhirnya adalah 9 gitu. Ya, dan spasi dihitung satu karakter. Ya, contohnya seperti ini. Hello Python. Nah, Hello Python ini jika kita hitung berapa jumlah karakternya, ini kan ada 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada 13 karakter. Berarti ini indeks awalnya adalah si H ini adalah 0 dan si tanda seru ini adalah 12, yaitu adalah 13 dikurang 1 atau n-1. Ya, jadi seperti itu. Nah, misalkan kita menggunakan var26. Nah, pengaksesan string ini sendiri ini bisa dilakukan sama seperti list juga, bisa menggunakan slicing atau operator titik 2, di mana nilainya itu yang diambil adalah dari indeks ya. Jadi dari urutan awal hingga urutan yang dipanggil dikurang 1, yang terakhir dikurang 1 ya. Jadi ingat yang di belakang ini atau di sebelah kanan ya, atau setelah titik 2 ini tidak dicetak ya, jadi tidak ikut diambil. Ya, jadi yang diambil itu hanya dari 2 misalkan sampai 6 seperti ini, maka yang diambil cukup dari indeksnya 2, 3, 4, dan 5. Dan 6 tidak diambil. Jadi hanya 4 karakter saja, yaitu adalah urutan ke indeksnya 2 ya, atau urutan ketiga ya, sampai urutan ke 6 atau yang indeksnya 5 seperti itu. Dari yang urutan ketiga sampai ke 6 ya, atau indeksnya 2 sampai indeksnya 5 itu ya. Jadi itu mengakses string menggunakan slicing. Jadi sama seperti list ya. Nah, berikutnya adalah mengupdate string. Jadi string ini adalah tipe data yang immutable, artinya tidak bisa diubah. Sama seperti tuple yang dijelaskan sebelumnya. Untuk mengupdate string, kita perlu memberikan nilai variabel string lama ke string yang baru. Jadi, untuk mengubah nilai string, kita butuh variabel baru, di mana variabel baru tersebutlah yang akan menjadi penampung perubahan nilai dari variabel yang lama. Jadi, ya, variabel lama ini tidak bisa dirubah jika didefinisikan sebagai string. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara menyimpan perubahan variabel lama ke variabel yang baru. Misalkan, variabel 1 sama dengan hello Python. Ya, di sini ada 6 tambah 6, 7, 13 ya tadi ya. Jadi ada 13 karakter, di mana variabel 2 sama dengan variabel 1 yang diambil dari awal sampai indeks kelima ya, atau sampai urutan ke-6 ya. Jadi diambil hanya dari sampai indeks kelima. Ingat, indeks ke-6 tidak diambil ya. Jadi diambil sampai indeks ke-5 ya. Nah, di sini indeks 5-nya apa ini? Spasi ya. Ini kan ada 5, ya ini 6 ya. Maka ini adalah indeksnya ke-5. Maka diambillah hello spasi. Jadi ketika di print string update ya, ini var cetakan tadi, ini var2 ya, var1 yang diambil sampai string indeks ke-5 ya. Jadi substringnya diambil sampai indeks ke-5 ya, atau var2 ini ya. Jadi print update ya. Jadi print string update dari var2 ini ya. var2 ini adalah hello spasi ditambah dengan word. Jadi hello world. Ya, seperti itu. Nah, menggabungkan string ini bisa menggunakan operator plus maupun operator bintang. Nah, operator plus itu dia menggabungkan string tanpa menambahkan spasi
Ya, jadi langsung tuh ditempel saja ya. Jadi ditempel antara string 1 dan string 2 seperti ini. Nah, bagaimana supaya ada spasinya seperti ini? Dia dibuatlah salah satunya memiliki spasi seperti ini. Nih, var 1 sampai 6 ini ya. Jadi adalah hello spasi ya. Jadi pakai spasi dia. Jadi supaya ada spasinya, diberikanlah salah satu stringnya itu ada spasinya ya. Jadi itu adalah operator plus ya. Jadi menggabungkan tanpa spasi, hanya menempelkan saja ya. Yang kiri ditempelkan dengan yang kanan. Lalu ada operator bintang juga. Operator bintang ini mengalihkan sama seperti operator plus, tidak menggunakan spasi. Ya, jadi tanpa spasi. Jadi jika ingin ada spasinya setiap kata, misalkan H spasi H spasi H, maka dibuatlah spasi untuk setelah string H tersebut ya. Jadi misalkan ingin WK 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 tanpa spasi itu bisa. Misalkan seperti itu ya. Jadi tinggal dikali sebanyak jumlah yang ingin diulang ya. Jadi misalkan bintang 2 artinya diulang sebanyak 2 kali. Bintang 6 artinya diulang sebanyak 6 kali. Seperti itu. Itu adalah operator bintang. Ya, berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang tadi ya. Jadi ini ada contoh operator plus maupun operator bintang. Bisa dilihat di sini hasilnya ya, hello dengan Python ya. Jadi hello Python ini di plus ya, disatukan tanpa spasi. Nah, dikali 3 juga ya, disatukan, dikalikan 3 kali tanpa spasi. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui panjang string? Nah, ada fungsi yang namanya len di sini. Len ini adalah untuk menghitung jumlah anggota suatu kelompok elemen ya. Sama seperti untuk menghitung anggota list, menghitung anggota tuple dan lainnya, di string juga bisa dihitung jumlah karakternya menggunakan len. Karena string seperti yang dijelaskan sebelumnya merupakan kelompok elemen ya, kelompok elemen yang tidak bisa dirubah dengan tipe data yang sama, yaitu adalah karakter. Seperti itu. Jadi untuk menghitung jumlah karakternya ini bisa dihitung dengan menggunakan fungsi len, sama seperti tipe data majemuk lainnya, yaitu adalah len ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tinggal len dalam kurung nama stringnya. Ya, di sini string, maka akan dihitung jumlah dari panjang karakternya. Next. Nah, berikutnya adalah karakter escape. Ya, jadi kalau kita hendak mencetak string, misalkan what's there, nih, seperti yang ada dicontohkan seperti ini, maka kita tidak bisa menggunakan tanda kutip tunggal maupun ganda. Kenapa? Karena di sini ada tanda kutip ganda maupun tanda kutip tunggal ya. Untuk karena itu, jika misalkan ini dicetak, dia akan menyebabkan error. Nah, bagaimana supaya tidak error? Nah, itulah fungsi dari karakter escape, atau nanti ada yang namanya backslash maupun petik 3 ya. Jadi kalau misalkan kita cetak seperti ini, hasilnya pasti error. Nah, untuk hal seperti ini kita bisa menggunakan tanda kutip 3 atau menggunakan karakter escape ya. Jadi karakter escape dimulai dengan tanda backslash ya. Jadi seperti yang kita bahas di awal-awal sekali ya, itu ada backslash ya. Jadi karakter escape ini dimulai dengan tanda backslash ya. Interpreter akan menerjemahkan dengan cara berbeda dengan string biasa. Nah, solusi untuk error di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menggunakan petik tunggal 3 kali. Ya, misalkan di sini seperti ini. Jadi ketika kita menggunakan petik tunggal 3 kali, ini bisa ya. Jadi ini bisa digunakan ya, atau menggunakan karakter escape ya, atau misalkan kita ingin mencetaknya menggunakan single quote atau petik tunggal, maka yang kita escape adalah single quote atau petik tunggal yang ada di dalam string tersebut ya. Atau kita ingin mencetaknya menggunakan double quote atau petik ganda, maka yang kita escape adalah petik ganda yang ada di dalam string tersebut. Jadi ini ketiga-tiganya bisa dicetak. Yang pertama menggunakan petik tunggal 3 kali, yang kedua adalah mencetak menggunakan single quote sehingga yang di escape adalah single quote. Yang ketiga adalah mencetak menggunakan double quote sehingga yang di escape juga double quote ya, sehingga ini bisa dicetak ketiganya, tidak error. Ya, berikutnya. Nah, berikut adalah daftar karakter escape yang didukung oleh Python. Yang pertama adalah backslash new line atau backslash enter. Nah, enter yang dilakukan setelah backslash ini diabaikan ya, artinya dianggap tidak ada enter. Sebagaimana kita tahu di Python, enter itu adalah mengakhiri suatu statement, tapi jika sebelumnya ada backslash-nya dianggap enter itu tidak ada. Ini biasanya digunakan untuk merapikan codingan atau kode program kita. Berikutnya adalah backslash 2 kali, yaitu adalah mencetak backslash ya.
atau backslash kutip tunggal, yaitu adalah untuk mencetak kutip tunggal. Ya, berikutnya adalah backslash kutip ganda, yaitu adalah untuk mencetak kutip ganda atau double quote. Ya, backslash a yaitu adalah untuk ASCII dari bell. Ya, kemudian backslash b itu adalah ASCII dari backspace atau back, yaitu backspace. Kemudian backslash f adalah ASCII dari form fit. Kemudian backslash n adalah line fit atau new line. Ya, backslash r adalah carrier return. Backslash t adalah tab horizontal. Backslash v itu adalah untuk tab vertikal ya, di sini ini salah ketik mungkin ya. Jadi backslash v ini untuk vertikal tapi di GUI ya, yang jika sudah memiliki GUI ya. Jadi jika sudah mengakses Windows ya. Jadi itu adalah backslash v, yaitu untuk ASCII untuk tab vertikal. Berikutnya adalah backslash o, kemudian diikuti oleh 2 angka, yaitu adalah karakter nilai okta untuk 2 angka tersebut. Dan untuk backslash s diikuti dengan 2 angka lagi ya, karakter ini dengan nilai heksadesimal ya. Jadi HH di sini maksudnya adalah 2 karakter diikuti dengan 2 karakter angka. Nah, 2 karakter ini akan dirubah menjadi nilai heksadesimal. Kalau yang oktal tadi backslash o, 2 karakter ini akan dirubah menjadi nilai oktal ya. Nah, apa itu oktal dan apa itu heksadesimal nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Atau jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp group maupun di e-learning. Nah, ini adalah berikut beberapa contohnya. Ya, pertama adalah print. Jadi ini adalah backslash n atau new line atau enter ya. Ya, jadi di sini jadi akan ada 2 baris ya. Itu adalah baris pertama dan baris kedua. Kemudian di sini ada backslash x ya. Jadi yang dicetak adalah huruf H, ini huruf E, dan ini huruf X. Nah, jadi ini adalah sebenarnya huruf ASCII ya. Jadi ASCII dari A besar itu adalah 41 dan huruf H itu adalah 48 ya. Kalau kita hitungkan ya, H itu 41 berarti 42-nya B, 43-nya C, 44-nya D, 45-nya E, 46-nya F, 47-nya G, 48-nya H. Ya seperti itu ya. Nanti ada 49 itu I, bukan 50 tapi 4A. 4A itu adalah J. Jadi nanti akan belajar heksa ya. Jadi ada bilangan itu jenisnya ada namanya heksadesimal. Nah, ini adalah yang dipakai. Jadi tidak sampai 10 ya, tapi tidak sampai 10, tapi nanti ada A, B, C, D, E, dan F. Jadi ada 16 simbol ya. Jadi ada 16 simbol itu dari 0 sampai F ya. Atau si F ini adalah 15 kalau didesimalkan. Itu adalah heksadesimal. Dan jadi kalau oktal itu bilangnya hanya 0 sampai 7 ya, itu adalah oktal. Nah, ini heksadesimal ini dari 0 sampai F. Nah, itu adalah bilangan ASCII untuk karakter ya. Jadi ini H tadi yang 48, E 45 ya. Nanti huruf A kecil lagi itu dimulai dari 61 ya. Jadi nanti 61 itu A kecil, 41 itu huruf A besarnya. Nanti ini bisa dilihat di tabel ASCII namanya ASCII ya, bisa di search saja di Google ya. Seperti itu. Nah, ini ya 61 ini huruf A kecil ya. Jadi this is a good example. Nah, seperti itu ya. Nah, ini di enter seharusnya. Jadi good example ini harusnya ada di baris berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya adalah mengatur format string. Ada 2 cara yang bisa dilakukan untuk memformat data pada string ya. Pertama dengan menggunakan fungsi format. Yang kedua dengan menggunakan cara lama, yaitu menggunakan persen. Maksud cara lama di sini adalah yang digunakan pada bahasa pemrograman lama ya, seperti C, C++ ya, dan lain-lain. Nah, itu menggunakan persen ya. Nah, dengan menggunakan metode format nih, memformat string dengan fungsi format bisa dibuat dengan menggunakan tanda kurung kurawal ya sebagai placeholder atau posisi dari substring yang akan digantikan. Kita biasa menggunakan argumen posisi atau kata kunci untuk menunjukkan urutan dari substring yang ingin nanti diinputkan. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini misalkan kita ingin membuat string ya dengan menggunakan fungsi format ya. Jadi di sini kita buat string, kita masukkan ini ada data pertama, data kedua, dan data ketiga. Nanti jika tidak ada urutan ya, maka secara default dia adalah urutan pertama, urutan kedua, urutan ketiga. Nah, kita masukkan
titik format di sini. Nah, datanya apa nih di sini ya? Dipisahkan dengan koma ya. Jadi di sini contohnya ada Budi, Gali, Ratna. Maka data pertama ini adalah Budi, data kedua Gali, dan data ketiga Ratna. Ini adalah urutan secara default. Ya, bagaimana dengan urutannya misalkan kita acak nih ya. Jadi misalkan kita buat formatnya adalah di kurung kurawal pertama adalah 1, kurung kurawal kedua 0, dan kurung kurawal ketiga adalah 2. Maka ini akan menjadi data kedua, data pertama, dan data ketiga yang diinputkan di sini. Jika kita menggunakan data yang sama, Budi, Gali, dan Ratna, maka yang di sini adalah data kedua, yaitu adalah Gali. Yang ini adalah data pertama, yaitu adalah Budi, dan yang ini adalah data ketiga, yaitu adalah Ratna. Maka ketika dicetak, hasilnya adalah di sini. Yang pertama adalah Budi, Gali, dan Ratna. Budi, Gali, dan Ratna. Yang ketiga adalah Gali, Budi, dan Ratna. Gali, Budi, dan Ratna. Nah, seperti itu ya. Itu adalah fungsi kurung kerawal ya, format pada string. Nah, metode format juga dapat memiliki spesifikasi format opsional ya, bisa rata kiri, bisa rata tengah, dan bisa rata kanan. Nah, rata kiri ini menggunakan tanda lebih kecil, rata kanan menggunakan tanda lebih besar, dan untuk rata tengah menggunakan tanda pangkat ya. Nah, berikut adalah format integer. Format integer ini, nah ini bisa dirubah ke dalam bentuk lainnya. Misalkan kita membuatnya 0.2b. Artinya, isi dari integer 12 ini akan dirubah menjadi biner, di mana biner dari 12 adalah 1100. Berikutnya adalah tipe data float. Jadi, float ini bisa kita rubah menjadi tipe data eksponensial yang bentuknya pangkat-pangkat ya, yaitu adalah 0.2e. Ya, format misalkan tipe data floatnya seperti apa, nanti akan dirubah menjadi bentuk eksponensial, yaitu adalah seperti ini. Terus bisa juga pembulatan ya, misalkan kita bulatkan angkanya, kita butuh 3 angka di belakang koma saja, misalkan seperti itu, maka kita bisa membuatnya seperti ini, 0.2.3f, artinya 3 angka di belakang koma, misalkan 3f seperti ini, titik 3f ya. Jadi misalkan format dari sepertiga, ambil 3 angka di belakang koma saja, yaitu adalah 0,333. Itu adalah pembulatan ya. Nah, ini adalah contoh meratakan string ya. Jadi bentuknya seperti ini di format ya, yaitu adalah titik 2 lebih kecil dari 10. Maksudnya adalah 10 buah karakter dia adalah rata kiri. Nah, ini maksudnya adalah 10 buah karakter rata tengah. Yang ini adalah 10 buah karakter rata kanan ya. Isi datanya adalah beras, gula, dan garam. Nah, ini misalkan kita lihat ini adalah 10 buah karakter nih seharusnya ya, dan di rata kiri kan. Nah, ini adalah 10 buah karakter rata tengah. Yang ini adalah 10 buah karakter rata kanan. Bentuknya menjadi seperti ini. Nah, contoh lain adalah nama sama dengan Budi. Print nama saya %s. %index ini artinya mencetak string. Ya, jadi mencetak string. %f itu floating point. %d itu integer, dan lain-lain. Ya, ini jadi yang dicetak adalah string dengan namanya, datanya adalah Budi. Ya, di sini seharusnya persen nama ya. Jadi maksudnya nama saya Budi. Budi ini bukan %s, kecuali di sininya s ya. Jadi harus sesuai ya. Ini kepleset mungkin ya. Jadi lupa tulis. Jadi di sini adalah %s ya, namanya adalah Budi ya. Kemudian di sini adalah x, misalkan 12,3456789. Ya, lalu di sini ada print nilai x sama dengan %3.2f x ya, %x. Nah, artinya di sini adalah mencetak 2 angka di belakang koma. Nah, dilihat dari sini nih, lihat titiknya. Jadi titik ini kemudian jumlah angka di belakang komanya berapa ya gitu. Jadi 2 ini mewakili jumlah angka yang diambil di belakang koma. 4 ini juga mewakili jumlah angka yang di belakang koma, yaitu adalah 4 angka ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah 12,35, yang di bawah adalah 12,3456. Jadi ini adalah pencetakan untuk floating point ya. Jadi jika ada koma-koma yang ingin dibulatkan berapa angka di belakang koma, kita bisa membuatnya seperti ini ya, titik berapa f ya. Jadi titik jumlahnya berapa angka di belakang koma. Itu seperti itu untuk floating point ya. Berikutnya adalah fungsi bawaan string. Jadi format itu hanya salah satu fungsi bawaan string. Ada lebih banyak fungsi ya yang digunakan untuk mengolah string. Yaitu ada fungsi join, lower, upper, split, start switch, end switch, replace, dan lain sebagainya. Contohnya,
Pertama adalah lower. Lower ini digunakan untuk mengkecilkan atau tidak kapitalkan seluruh karakter sehingga menjadi huruf kecil semua seperti ini ya. Kemudian fungsi upper digunakan untuk kebalikan dari lower, yaitu mengkapitalkan seluruh karakter menjadi seperti ini. Nah, berikutnya adalah fungsi split. Split ini digunakan untuk memisahkan karakter dan kemudian disimpan dalam bentuk list ya. Defaultnya adalah memisahkan menggunakan spasi. Jadi dipisahkan berdasarkan spasi ya. Jadi dipisahkan setiap kata yang ada berdasarkan spasi yang ada di dalam string tersebut ya. Jadi menjadi 1, 2, 3, 4, 5 anggota list ya, seperti itu. Nah, kemudian adalah start with, menanyakan bagian depan string tersebut apa gitu ya. Jika sesuai maka true, jika salah tidak sesuai maka false. Nah, start with i, apakah string tersebut dimulai dari string i ya. Jadi dimulai dari string i, benar ya, maka sesuai. Berikutnya adalah end with, kebalikan dari start with. Ini end with ini adalah apakah string tersebut diakhiri oleh string yang ditanyakan ya. Kebetulan ditanyakan di sini apakah diakhiri oleh string on ya. Python belakangnya kan on, jadi sesuai maka true, jika berbeda maka false. Nah, join ini kebalikan dari split. Nah, jadi split ini juga bisa sebenarnya menggunakan karakter ya, menggunakan simbol apa, dipisahkan menggunakan simbol apa, seperti itu ya. Defaultnya adalah spasi. Nah, ini adalah join. Ya, join ini dia menggabungkan list yang ada ya. Jadi menggabungkan list menjadi sebuah string. Nah, digunakan adalah di sini adalah strip ya. Jadi spasi, strip, spasi. Ya, akhirnya menjadi I love you, seperti itu ya. Kemudian replace ini merubah kata ya. Jadi mereplace kata apa yang ada yang ditemukan dengan kata yang baru ya. Belajar Java di BSI, di replace Javanya menjadi Python sehingga hasilnya belajar Python di BSI. Itu adalah replace yang merubah kata yang ditemukan menjadi kata yang diinginkan, seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah bilangan atau number. Bilangan atau number adalah salah satu tipe dasar di Python. Python mendukung bilangan bulat integer, bilangan pecahan float, dan bilangan kompleks ya, yang akar negatif ya. Masing-masing diwakili oleh kelas int, float, dan kompleks. Integer adalah bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak memiliki koma. Contohnya adalah 1, 2, 100, minus 30, minus 5, sampai 999 ya, dan lain sebagainya. Panjang integer di Python tidak dibatasi jumlah digitnya. Selama memori masih cukup, maka sepanjang itulah digit yang akan ditampilkan. Float adalah bilangan pecahan atau bilangan berkoma. Contohnya adalah 5,5. Nah, komanya ini menggunakan titik ya. 3.9, 72,8, min 1.5, dan lain sebagainya. Panjang angka di belakang koma untuk float ini adalah 15 digit ya, defaultnya. Tapi bisa kita cetak nanti yang tadi ya, menggunakan persen %f ya, titik berapa f. Nah, itu adalah jumlah angka di belakang komanya berapa banyak ya. Bilangan kompleks atau imajiner adalah bilangan terdiri dua bagian ya. Itu adalah bagian real dan bagian yang imajinernya. Contohnya adalah 3 plus 2J, yang artinya adalah bilangan realnya adalah 3 dan bilangan imajinernya adalah 2J ya. 2 ini adalah maksudnya di sini adalah akar dari minus 2, seperti itu. Nah, konversi bilangan. Kita bisa mengubah jenis bilangan int ke float atau sebaliknya ya. Jadi kita bisa menggunakan casting namanya ya. Jadi seperti yang sudah dibahas-bahas di contoh-contoh program sebelumnya ya. Jadi untuk merubah menjadi integer kita harus menambahkan casting int di depan objek ya, entah itu string, float, dan lain-lain sebagainya ya. Jadi di casting dalam bentuk integer ya. Jadi menambahkan fungsi int di dalam data yang ingin kita rubah menjadi integer. Bentuknya adalah menjadi seperti ini ya. Misalkan int 3,8 jadi 3 ya, float 5 jadi 5.0. Nah, ini adalah merubah dari float menjadi integer, yang ini adalah merubah integer menjadi float. Tidak hanya bilangan, string pun bisa dirubah menjadi integer maupun float, seperti itu. Dan kebalikannya, ini juga bisa dirubah menjadi string. Nah, ada kalanya perhitungan menggunakan float di Python membuat kita terkejut. Kita tahu bahwa 1.1 ditambah 2.2 hasilnya adalah 3.3. Tapi pada saat kita lakukan dengan Python, maka hasilnya kadang berbeda ya.
Misalkan jadi seperti ini. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena bilangan dalam komputer disimpan dalam bentuk digit 0 atau 1. Bila pada digit tidak sesuai, maka bilangan float seperti 0,1 dalam bilangan biner akan menjadi pecahan yang sangat panjang. Dan komputer kita tidak hanya menyimpan panjang yang terbatas, hal ini adalah menyebabkan terjadinya masalah seperti pada contoh di atas. Ya, jadi ini adalah masalah yang sering terjadi ya ketika kita menghitung ya bilangan floating point. Nah, makanya ketika dicetak ini kita harus bataskan ya. Jadi ketika dicetak kita batas nih jumlah angka di belakang komanya berapa sehingga terlihat bahwa perhitungan tersebut adalah valid dan benar ya, seperti itu. Untuk menangani hal seperti ini, kita bisa menggunakan modul bawaan Python, yaitu modul desimal. Float hanya memiliki presisi sampai 15 digit di belakang koma. Sementara dengan modul desimal, kita bisa mengatur presisi jumlah digit di belakang koma. Modul ini juga bisa membuat kita melakukan perhitungan seperti di sekolah. Nah, ini seperti ini ya, diberikan import desimal di sini. Nah, ini jadi kita bisa lebih presisi di sini menghitung floating point ya dengan import desimal ini ya. Seperti itu. Nah, kapan saatnya menggunakan desimal dibanding float? Kita lebih baik menggunakan desimal dalam kasus pertama, saat kita ingin membuat aplikasi keuangan yang membutuhkan presisi desimal yang pasti ya, jadi tingkat konsistensi dari desimalnya tinggi. Saat kita ingin mengontrol tingkat presisi yang diperlukan, nah itu juga kita harus menggunakan desimal. Saat kita ingin menerapkan perkiraan berapa digit desimal yang signifikan, ya. Saat kita ingin melakukan operasi perhitungan yang sama persis dengan yang kita lakukan menggunakan kalkulator ataupun di sekolah, itu harus menggunakan desimal ya. Jadi itu saat menggunakan desimal. Jadi kapan kita mengimport desimal ya. Nah, di sini ya, ini contohnya nih ya, seperti itu nih ya. Ini bisa lebih panjang nih tingkat presisinya. Ya, seperti itu. Jadi nanti pemanggilan fungsinya menggunakan desimal ya depannya ya. Jadi ada fungsi desimal ya. Seperti itu. Nah, terus berikutnya adalah bilangan pecahan. Python menyediakan modul fraction ya untuk mengoperasikan bilangan pecahan. Pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, misalnya 3/2 atau pembilangnya 3, penyebutnya 2 ya. Perhatikan contoh berikutnya. Nah, di sini ada import fraction ya. Jadi seperti itu, print fraction 1,5. Jadi nanti outputnya adalah 3/2 ya, seperti itu. Contoh lain adalah fraction 1,3. Di sini koma ya, bukan titik ya. Artinya adalah bilangan pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 3, 1/3. Seperti itu. Maka dicetak nanti 1/3 jika menggunakan koma. Ya, ini dibalik ya, yang tadinya bilangan floating point berubah menjadi bilangan fraction ya, atau pecahan. Jadi 1,5 itu menjadi 3/2 ya, nilainya 1,5. Nah, kalau menggunakan koma ya atau 1,3, ini artinya pembilangnya 1, penyebutnya 3, jadi 1/3. Ini juga bisa dijumlahkan ya. Jadi misalkan 1/3 ditambah 1/3 menjadi 2/3, seperti itu ya. Nah, ini juga ya. Jadi ini kita definisikan ya si fraction ini menjadi F ya. Jadi nanti ketika dipanggil cukup menggunakan F saja seperti ini ya. Seperti itu. Ya, jadi ini /1 dibagi 5/6, jadinya kan 6/5 ya, seperti itu. Dan yang ini adalah fraction dari -3/10 lebih kecil daripada 0, maka nilainya adalah benar ya. Jadi ini bisa seperti ini. Jadi ini ya, jadi kita menggunakan bilangan pecahan ya untuk pengolahan data ya. Jadi tidak menggunakan bilangan koma, tapi menggunakan bilangan pecahan ya. Jadi selain itu, Python juga menyediakan modul matematika ya untuk melakukan perhitungan trigonometri, logaritma, probabilitas, statistik, dan lain-lain. Ya, ini contohnya ya. Jadi kita bisa mengimportkan modul mat ya. Jadi itu untuk melakukan perhitungan matematika ya. Jadi ada cos ya, eksponensial, log, faktorial, dan lain-lain. Nah, ini adalah modul matematika. Nanti jika ada pertanyaan dan ingin digunakan, bisa ditanyakan di WhatsApp group maupun di e-learning ya. Jadi materi part 1 saya cukupkan sekian ya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.